Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk dipeluk, dibelai-belai, dan disayang-sayang. Tapi sebelum itu, kamu harus dapat mencintai diri kamu sendiri dulu sepenuhnya. Yang lain nyusul. Kita harus happy, always happy. Ya, walaupun gak realistis sih bilang always happy, karena selalu ada challenges, tantangan, apalah selalu ada lah tiap hari. Kita gak bisa always happy. Tapi pada saat kita berpikir untuk always happy, ya setidaknya 80, 90 atau 95% kita akan happy. Sisanya ya sedih-sedih dikit lah. Dan itu penting. Nah sekarang gimana caranya bikin diri kita most of the time happy? Karena happy penting ya, karena udah sering saya bahas bahwa otak wanita tuh kompleks, rumit, dan mereka gampang stres. Pada saat mereka stres, mereka butuh yang namanya cairan endorfin. Endorfin itu cairan yang dapat menenangkan urat-urat yang tegang supaya santai. Dan gilanya pada saat endorfin keluar, bukan cuma itu menenangkan kepala mereka, itu bisa bikin mereka ketagihan untuk hal yang mengeluarkan endorfin di kepala. Salah satunya yang mengeluarkan zat endorfin adalah humor atau melihat orang lain senang. Itu juga bisa memicu endorfin. Jadi kalau si wanita melihat kita senang aja, atau kita bisa humor, ketawa-tawa, apa segala macam, itu akan membuat dia happy, bikin dia nggak stres, bikin dia nggak tegang, dan kuncinya lagi satu, dia akan ketagihan, gitu. Dan kita nggak akan bisa bikin siapapun happy kalau kita sendiri nggak happy. Kita nggak bisa bikin orang lain kaya kalau kita sendiri miskin, kan gitu. Jadi kalau mau bikin yang lain happy, kita harus happy dulu. Dan pada saat kita happy, entah gimana yang lain juga bisa jadi happy melihat kita gitu. Nah sekarang gimana caranya bikin happy, Mr. Pink? Melakukan hal yang gue suka sih. Ya passion juga ya salah satunya bisa jadi happy. Kedua sih yang sebetulnya bisa bikin jadi happy ya, ini mungkin klise tapi ya teman-teman harus tahu, kita mensyukuri apa yang kita udah miliki sekarang. Dan itu sangat sulit memang, apalagi kondisi kita lagi ancur-ancuran nih. Kondisi kita lagi gak punya cewek, gimana gue mau happy gue gak punya cewek gitu. Tapi semua itu berbalik. Orang mikir kalau gue dapet cewek baru gue happy. Sedangkan yang bener-bener works adalah kita happy dulu baru dapet cewek. Ada yang mikir, wah gue gak dapet duit gue gak happy. Sedangkan yang terjadi, dia harus happy dulu baru dia dapet duit. Kok bisa? Karena pada saat happy, kita punya energi untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dan pada saat kita melakukan apa yang kita inginkan, energi tersebut juga memberikan ide-ide ABCD yang justru akan bikin kita berhasil. Jadi harus happy dulu baru dapat. Nah pada saat kita nggak happy, kita mikirin nggak dapat, kita stres, biasanya otak mampet, nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus happy dulu, oke? Dan biasanya awal-awal bersyukur emang susah. Gratitude susah. Iya, tapi kalau udah lama kebiasaan itu makin gampang. Kalau sesuai pengalaman gue, harus mensyukuri apapun keadaan kita ya. Iya, pertama-tama susah, wah nggak mau. Oke, aduh nggak dapet nih rasanya. Tapi lama-lama makin gampang. Ada teknik nggak buat bisa gratitude, bersyukur? Mesti dibiasain sih. Kalau gue kasih teknik satu deh. Satu ya, tapi powerful lah. Ini yang paling powerful. Banyak sih, cuma yang satu ini powerful. Jangan fokus ke kesengsaraan lu. Fokus ke apa yang lu udah punya sekarang. Nih contohnya, kita nggak punya cewek nih. Kalau kita mikirin nggak punya cewek, stres. Tapi kita pikirin, oke, gue gak punya cewek tapi gue punya teman-teman banyak. Happy deh gue punya teman-teman banyak. Gue masih punya tangan jarinya 5, punya hidung 1, muka masih ganteng, ya kan, bibir merah, gitu. Hidung walaupun gede-gede kayak lacyong tapi punya hidung nggak, at least kan gitu. Ya Mr. Pink. Iya. Dan pada saat kita berpikir kayak gitu, ada sesuatu yang lucu, kita ketawa. Dan instan pada saat kita ketawa, kita happy. Ya. Kalau mau happy, jangan lihat masa depan. Jangan ikatkan diri di masa depan, melainkan lihat ke masa lalu. Contohnya gini, gue pengen punya cewek, tapi gue belum punya. Nah itu kita di masa depan, kita mengikatkan diri ke masa depan, dan itu biasanya nggak happy. Pada saat kita lihat
masa lalu yang teman-teman biasanya temukan di masa lalu adalah masa lalu biasanya lebih suram dari sekarang gitu. Sekarang itu selalu lebih baik dari masa lalu. Kayak gitu. Dan andaikan masa lalu lebih suram dari yang sekarang. Ya, contohnya gini. Kalau kita lihat ya baik-baik. Yang ada sekarang itu kita bandingin sama masa lalu. Biasanya masa lalu tuh gak sebagus sekarang. Always ada progress gitu. Nah, terus gimana dong misalnya masa lalu gue indah, contohnya gue orang kaya gitu, sebetulnya gue bangkrut gitu. Sekarang gue gak punya apa-apa, apakah gue melihat masa lalu bukannya gue tambah suffering gitu, tambah stres? Jangan lihat masa lalu sampai yang pas kaya rayanya, lihat pada saat titik dimana lu sengsara bener-bener, terus sekarang tuh ada progress. Nah, di situ bisa happy gitu. Semua itu harus dikalibrasi, semua itu harus dipikirkan dengan baik gitu. Selalu ada celah untuk bahagia dan selalu ada celah untuk stres. Nah, kita tinggal pilih gimana caranya untuk bahagia, gimana stres. Dan kalau kita stres, kita akan tambah hancur lagi justru. Kalau kita bahagia, cepat atau lambat semuanya pasti berubah menjadi lebih baik gitu.